Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bowo Bayonet dimanapun sahabat berada. Semoga di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat pecinta burung jalak Rio yang berkomentar, "Bang, bagaimana sih caranya merawat burung jalak Rio Mabung agar lekas tuntas dan hasilnya sesuai yang kita harapkan?" Oke, kita langsung saja simak videonya sampai selesai. Burung jalak Rio sama halnya dengan burung berkicau yang lainnya, dia akan mengalami mabung atau molting atau ganti bulu. Nah, burung jalak Rio biasanya pada saat ganti bulu dia tidak langsung ambrol semuanya, namun dia akan nyulam satu persatu, satu helai demi satu helai bulu dia bergantian menjatuhkan bulunya, dan ini bisa disebut dengan kata-kata mabung. Nah, sahabat pecinta burung jalak Rio tidak usah khawatir, tidak usah galau, karena ini memang fase ilmiah yang harus dilewati oleh setiap burung berkicau. Nah, adapun mabung biasanya normalnya antara 1 sampai dengan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi sahabat-sahabat harus mengerti apa-apa yang harus diberikan perawatan untuk jalak Rio kesayangan sahabat. Oke? Burung jalak Rio akan menjatuhkan bulunya pada saat mulai fase perontokan bulu atau mabung. Nah, langkah-langkah yang biasa saya lakukan yaitu burung jalak Rio sangkarnya harus selalu dalam kondisi bersih. Ini yang pertama sahabat-sahabatku semuanya. Sangkar burung jalak Rio harus selalu dalam kondisi bersih. Jangan sampai burung jalak Rio pada saat mabung sangkarnya selalu kotor dan kurang perawatan. Ini bahaya, bisa menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Nah, kemudian perawatan yang kedua, berikan buah segar setiap hari. Silakan sahabat bisa memilih buahnya sendiri, kesukaan dari burung jalak Rio sahabat. Pada saat mabung burung jalak Rio suhu tubuhnya akan naik atau semakin panas. Nah, dengan buah-buah segar yang selalu kita berikan setiap hari, bisa pepaya, bisa pisang kepok, ini bisa membantu menormalkan suhu tubuh agar selalu stabil dan juga bisa membantu pencernaannya agar selalu baik. Nah, yang kedua tadi, burung jalak Rio selalu kita kasih buah segar setiap hari, dan tujuannya buah ini sangat baik sekali untuk memperlancar peredaran pencernaan di dalam tubuhnya, juga bisa menyetabilkan suhu tubuh burung jalak Rio agar selalu dalam kondisi baik, dan burung jalak Rio akan nampak fit, tidak drop, tidak bulunya tidak mengembang, tidak lemas ataupun tidak bermalas-malasan.
Oke, yang berikutnya yaitu yang ketiga, burung jalak rio-rio tidak usah dimandikan dahulu. Nah, sahabat yang mungkin biasanya setiap hari burung jalak rio dimandikan setiap pagi, sementara pada saat ganti bulu, burung jalak rio-rio tidak usah dimandikan dahulu. Beda halnya apabila burung jalak rio-rio mau mandi dalam cepuk sendiri, itu burung jalak rio-rio berarti dia memiliki feeling tersendiri. Dia bisa tahu kondisi tubuhnya sendiri, makanya dia berani mandi di dalam cepuk. Nah, jadi pada saat mabung, burung jalak rio-rio tidak usah dimandikan dahulu. Oke? Yang keempat, ini yang perlu sahabat ketahui. Nah, apabila ini yang sebelah kiri fur protein tinggi, saya menggunakan fur lele untuk hariannya. Yang sebelah kanan fur top song. Nah, pada saat dia belum mabung, harian saya kasih fur lele setiap hari atau fur protein tinggi agar supaya birahinya naik, jebol dia konslet. Nah, pada saat bulu-bulu burung jalak rio mulai jatuh, mulai mabung, ganti fur dengan protein yang rendah. Dia memiliki lemak yang rendah. Tujuannya apa? Karena pada saat mabung, burung jalak rio-rio otomatis jangan kebanyakan dijemur. Nah, apabila kita kasih pur protein yang tinggi dengan kadar lemak yang tinggi juga, nanti takutnya setelah selesai mabung, burung jalak rio-rio malah kegemukan dan obesitas. Ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Oke? Jadi yang keempat, ganti fur dengan fur yang kadar proteinnya rendah. Itu yang keempat. Yang kelima, burung jalak rio-rio tidak usah dimandikan dahulu. Maaf, burung jalak rio-rio tidak usah dijemur dahulu. Jadi rawatan rutin setiap harinya hanya bersihkan sangkar setiap hari, berikan buah segar yang rutin setiap hari. Burung jalak rio tidak usah dimandikan dahulu. Yang keempat, ganti fur burung jalak rio-rio dengan protein, kandungan proteinnya yang rendah. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menumpuk lemak pada saat mabung. Nah, kemudian tadi yang kelima, burung jalak rio-rio tidak usah dijemur dahulu. Yang biasanya mungkin sahabat menjemurnya dengan kuat 2-3 jam setiap hari. Pada saat mabung burung jalak rio-rio usahakan selalu ditaruh tempat yang teduh, yang nyaman, yang jauh dari kebisingan. Tujuannya agar burung jalak rio-rio lebih konsentrasi dalam melakukan proses penjatuhan bulu. Walaupun mungkin kondisi burung jalak rio kedinginan, bisa dijemur mungkin 10 sampai dengan 20 menit setiap harinya. Namun jangan sampai ekstrim, jangan sampai kepanasan, ini akan nanti bermasalah, timbul permasalahan yang baru. Oke, setelah dijemur untuk menghangatkan tubuhnya saja, burung jalak rio-rio bisa kita anginkan di teras atau di tempat-tempat yang teduh selama 30 menit sahabat-sahabatku semuanya. Setelah kondisinya dia sudah santai ataupun sudah tidak buka paruh atau mangap-mangap, bisa burung jalak rio-rio usahakan selalu di dalam kerodong. Nah, pada saat mabung, burung jalak rio-rio akan cenderung lebih banyak diam. Walaupun yang tadinya dia konslet, dia teler, setelah bulu-bulunya mulai jatuh, dia kalau berbunyi seperti setengah-setengah karena mungkin tenaganya
masih difokuskan untuk proses pelepasan bulu-bulu di dalam tubuhnya. Oke, burung jalak rio-rio setelah dijemur sebentar atau dirawat pembersihan sangkarnya, burung jalak rio-rio usahakan selalu dalam kerodong. Berikan air bersih setiap hari. Jaga kebersihan air, jaga kebersihan sangkar, buah, dan berikan extra fooding. Misal yang biasanya diberikan jangkrik 10 ekor, pada saat bulu-bulunya jatuh berikan jangkrik 5 ekor. Nanti setelah bulu-bulunya dia mulai dorong ekor atau dorong bulu, berikan extra fooding jangkrik yang biasanya mungkin 10 bisa dinaikkan jadi 15 pagi, 15 sore. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang atau memacu pertumbuhan bulu-bulu baru burung jalak rio-rio. Di dalam jangkrik banyak mengandung protein. Dia bagus sekali untuk membantu melancarkan atau mempercepat proses pertumbuhan bulu-bulu barunya. Oke. Setelah itu burung jalak rio-rio bisa dikerodong dan dimasterin sahabat-sahabatku semuanya. Pada saat burung jalak rio dalam kerodong, posisi dia lagi ganti bulu, dia akan cenderung lebih menikmati di dalam kerodong bersantai. Ini waktu yang tepat untuk sahabat-sahabat melakukan pemasteran. Nah, sampai di sini mungkin cukup jelas sahabat-sahabatku semuanya. Saya ulangi lagi dari yang pertama. Perawatan burung jalak rio-rio mabung. Yang pertama, jaga kebersihan sangkar setiap hari. Yang kedua, berikan buah segar setiap hari. Yang ketiga, jangan lakukan pemandian dahulu kecuali dia mau mandi sendiri dalam cepuk. Yang keempat, berikan fur yang berprotein rendah. Misal yang biasanya proteinnya tinggi, ganti fur yang proteinnya rendah. Yang kelima, hentikan penjemuran kuat dahulu. Nah, yang keenam, lakukan proses pengerodongan full setiap hari. Yang ketujuh, lakukan proses pemasteran dengan rutin. Nah, mungkin video dari saya bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya yang lagi bingung bagaimana sih cara merawat burung jalak rio pada saat mabung. Tidak jauh beda seperti burung-burung berkicau yang lainnya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui sahabat-sahabatku semuanya. Kita sharing bareng, kita berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami sendiri. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat pecinta burung jalak rio pemula. Oke, saya kira video dari saya cukup sekian dahulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Salam kicomania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.